A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau pada Jumat yang lalu kita berbicara tentang makhluk dan benda, makhluk yang tidak ada bendanya, yang ada gayanya saja. Kita berbicara dua, malaikat dan jin, dengan satu tekanan bahwa malaikat menggayai orang mukmin dan jin menggayai orang yang bersikap negatif. Kemudian pada kali ini ingin kita lanjutkan tentang makhluk dan benda, yaitu ruh, yang terbagi dua. Ada ruh biologis, ada ruh budaya. Ini termasuk makhluk dan benda yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipoto dan sebagainya, sehingga kita tidak akan menemukan persoalan ini pada pola pikir naturalis. Dalam hal ini kita ambil surat Hijr surat 15 ayat 28 dan 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharun min solsolin min hama'in masnun. Yaitu satu ketika di kala mana pembimbing Anda menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadi pencipta manusia dari rumusan sol-sol, dari hama'in masnun. Di sini sengaja kita tidak terjemahkan masalah unsurnya ini, oleh karena ini adalah unsur yang tidak bisa diusuk. Selanjutnya, falam fa'idha sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi wa fa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakannya serta meniupkan padanya ruh ciptaanku, maka bersimpuh sujudlah kalian kepadanya. Jadi di sini kalau dilihat dari nafakhtu fihi min ruhi, kaitannya dengan kholikun basaran, berarti ini adalah ruh biologisnya. Kalau dikaitkan dengan faqa'u lahu sajidin, nafakhtunya ini tentunya kaitannya dengan ruh budaya. Kemudian kalau kita ambil hadis tentang ruh biologis ini, hadis mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi
Sesungguhnya salah seorang kalian dijumlahkan ciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan 40 hari nutfah summa yakunu alaqatan misla dalik, selanjutnya menjadi segumpal darah misla dalik seperti itu sama dengan 40 hari. Summa yakunu mudghatan, selanjutnya menjadi segumpal daging misla dalik seperti itu, yaitu 40 hari. Summa yursalu ilaihil malaku, selanjutnya diutus padanya malaikat bayan puhuki ruh, yang selanjutnya dia malaikat meniupkan ruh padanya. Jadi inilah ruh biologis, sehingga dengan demikian maka manusia jadi hidup. Kemudian tentang nanti makhluk hidup yang lainnya tidak dibahas, tentunya nanti dipersamakan saja. Sebab kalau dibahas satu persatu tentunya akan setebal apa Qurannya. Tapi yang namanya makhluk biologis pasti ruhnya itu Allah tiupkan, ruh ciptaannya itu kepada makhluk itu sehingga menjadi hidup. Jadi dengan demikian nanti bila ruhnya diambil, itulah yang kita istilahkan meninggal dunia, habis umurnya. Selanjutnya bagian kedua, ruh budaya. Kalau ruh budaya kita ambil surat ayat 52. Tapi supaya kelihatan wakadalikanya diambil dari 51. Wa makana li basyarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw mi wara hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dikenal sebagai ayat yang menjelaskan tentang teknis pemberian wahyu kepada para rasul. Wa makana li basyarin, yaitu tidaklah bagi manusia ayyukalimahullahu, bahwa Allah mengajak bicara kepadanya, illa wahyan, kecuali satu berupa wahyu, yaitu suara langsung dari Allah. Seperti itulah. Jadi yukallimu, kalama yukallimu itu mengajak bicara. Jadi hanya melalui wahyu. Dengan demikian maka kita tidak akan bisa bertanya pada Allah. Ngobrol dengan Allah itu tidak bisa. Para rasul pun tidak berarti ngobrol, hanya diberi wahyu. Illa wahyan au mi warau hijabin, atau dari belakang tirai. Au yursila rasulan, yang ketiga dengan mengutus rasul. Maksud rasul di sini malaikat. Jadi mengutus malaikat, seperti malaikat Jibril diutus untuk mengajarkan Iqra bismi rabbika. Au yursila rasulan fayuhiya, maka dia mewahyukan ilaihi masya'u, kepadanya apa yang dia kehendaki. Wallahu aliyyun hakim, yaitu Allah adalah pembina kehidupan tinggi, lagi pembina norma budaya tidak tanding. Baru 52-nya wakadalika, yaitu seperti itulah. Seperti tadi teknisnya, auhayna ilaika ruhan min amrina, aku wahyukan kepada anda ruhan min amrina, ruh budaya ajaran kami. Kalau tadi ruh biologis, sekarang ruh budaya.
ajaran kami, ma kunta tadri mal kitab walal iman, di mana Anda dulu tidak menguasai apa itu kitab, sama dengan Anda tidak menguasai apa itu pandangan dan sikap hidup. Tidak menguasai kitab sama dengan tidak menguasai pandangan dan sikap hidup, sebab pandangan dan sikap hidup adanya dalam kitab. Tidak tahu kitab, ya tidak tahulah. Pandangan dan sikap hidup para rasul tidak tahu, pandangan dan sikap hidup naturalis tidak tahu, pandangan dan sikap hidup yang menentang tidak tahu, jadi tidak bisa melacak. Kalau tidak bisa melacak, di sanalah nanti orang terbawa arus ke sana kemari. Tapi kalau menguasai mal kitab, otomatis menguasai mal iman. Siapa yang menguasai apa itu kitab, dia menguasai apa itu pandangan dan sikap hidup. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami memfungsikan dia menjadi pantulan terang, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengannya, bihinya dulu, yang dengannya kami mempedomani siapa yang kami kehendaki dari abdi-abdi menurut ajaran kami. Tapi ingat, di sini cepat-cepat dihubungkan dengan KP 29 supaya siapa yang kami kehendaki ini tidak sembarang dihubungkan dengan baqulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, maka siapa yang mau iman, imanlah, siapa yang mau kufur, kufurlah. Jadi terhadap yang objektif ilmiah dari Allah itu ada yang berkehendak iman, ada yang berkehendak kufur. Otomatis kalau nahdi bihi man nasya, dengannya kami mempedomani siapa yang kami kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Di sini diperlukan kepasihan dalam membaca. Wa innaka latahdi, kalau dibaca cepat, la-nya berarti penegas. Kalau innaka latahdi, nah jadi tidak. Seperti halnya innaka la tahdi man ahbabta, itu tidak artinya. Nah di sini perlu kepasihan dalam membaca, membacanya cepat, la-nya pendek berarti penegas, yaitu benar-benar sunnah Anda. La tahdi ila siratal mustaqim, memberi pedoman ke arah tataran hidup yang tangguh tiada tanding. Yang mana tataran hidup ini siratillahi, kasroh kan, siratillahi menjadi badal, yaitu tatanan hidup menurut ajaran Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang menurutnya apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Jadi bahwa tatanan hidup ini seragam dengan apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini, dalam arti yang ataina to'iin, maka tatanan hidup ini pun berdasarkan atas kepatuhan. Maka dari itu kepatuhan harus senantiasa dibangun. Seperti kita sering istilahkan, sholat adalah upacara kepatuhan. Ini kalau dikatakan nanti as-sholatu imaduddin, nah disinilah nanti kelihatan bahwa sholat adalah tiangnya tatanan hidup. Sebab sholat adalah pembinaan kepatuhan, sehingga harus jadi rasa ketika sholat menghadap Allah sebagai komandan yang dilambangkan dengan Ka'bah, yang komandonya yaitu isi Quran. Jadi siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu tatanan hidup menurut ajaran Allah yang seperti apa yang ada di semesta dan di bumi ini tunduk menurutnya,
Seperti itulah tatanan hidup. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah kepada kebijakan Allah semua urusan berakhir. Jadi disinilah artinya ruh budaya adalah ilmu. Maka dengan demikian kalau kita membaca surat Qadar kelihatan sekali kan, inna anzalnahu fi lailatul qadri adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Pada khairun sebenarnya mempunyai nilai lebih. Malam konsepsi itu mempunyai nilai lebih daripada 1000 bulan. Orang membuat konsep, orang berkumpul, asal jangan ambil dari Allah, pasti konsep itu lebih unggul apa yang Allah turunkan. Sehingga tanazzalul malaikatu waruhu, kelihatan sekali bahwa tanazzala itu sama dengan tanazzalu, itu adalah tatanazzalu, ada pembuangan tak. Banyak nanti data di Quran tak dibuang. Jadi tanazzalu sama dengan tatanazzalul malaikatu, malaikat turun, pada turun, waruhu sekaligus dengan ruh dalam arti membawa ilmu, mengajarkan kepada para rasul. Seperti itulah malam Qadar adalah malam konsepsi, yaitu turunnya ilmu. Jadi nanti masuknya tanazzalul malaikat waruh, ruhnya ini adalah ruh budaya. Nah dari sinilah maka kita dalam rangka wasiat bertakwa, karena ini ruh ini adalah ilmu, itu adalah ruh budaya, maka diusahakan jangan sampai jauh-jauh dari ruh budaya. Jangan sampai jauh-jauh dari ayat Quran. Jangan sampai jauh-jauh dari hudalil muttaqin, seberapa dapat orientasi sekitar itu. Dengan demikian kalau hari-hari ini misalkan kita mendidik anak-anak supaya bisa tasrif, perubahan kata ya, jadi misalnya kata kerja jadi 10 bentuk, 4 kata kerja, 6 kata benda. Misalkan jadi bayana yubayyin. Nah, tim masdarnya tabyinan, tabyanan, tibyanan, mubayyanan. Pelakunya mubayyinun, penderitanya mubayyanun, perintahnya bayyin, larangan la tubayyin, tempat dan waktu mubayyanun, mubayyanu. Jadi kita langsung bawa ke bayana yubayyinu supaya jelas kepentingannya untuk menerangkan bahwa bayana yubayyinu itu memberi penjelasan. Sehingga yang bersangkutan nanti tidak lagi sulit. Bila perlu dengan kata kerja 1 bayana. Kalau kata kerja 2 yubayyinu. Kalau perintah bayyin, kalau larangan la tubayyin. Dengan kebiasaan itu. Jadi kita tidak misalkan ini harus hafal pola dulu, ditamatkan seluruh pola. Waduh, pecah otaknya nanti. Ya, sebab ya artinya menghafalkan rumus-rumus itu kalau tidak jelas kepentingannya, itu akan membawa dampak pengaruh tidak semangat. Sedangkan kalau sudah tidak semangat, ini alamat belajar tidak akan tamat. Maka dari itu jelaskan saja apa yang ketemu. Oh kalau begitu sulit nanti. Ya artinya yang membimbingnya harus yang tahu, jangan dibimbing oleh yang tidak tahu. Kalau ketemu nanti akrama yukrimu, afala yukilu if'alan, akrama yukrimu ikraman, ya mukraman akrim latukrim, mukramun mukramun, ya seperti itu. Dan seterusnya, apalagi yang menyangkut kata yang ada huruf illah, huruf penyakitan.
Misalkan ihtada apa ifta'alanya bagaimana kok ihtada ini? Ihtada ya tadi juga tidak kedengaran yafta'ilu, ya hafalkan saja. Ihtadau sampai ihtadaina, ya tadi hafalkan sampai nah tadi. Kemudian kalau jadi kata pelaku misalnya ada kesulitan, jelaskan saja yang mau dipakai. Oh itu mau dipakai. Bahkan tanya langsung yang mau dipakai itu. Supaya artinya terbiasa. Nah dengan demikian, ini adalah satu teknis. Satu, supaya jangan jauh dari ayat Quran. Memecahkan bahasanya dari ayat Quran, berarti dengan ayat Quran tidak jauh. Tetapi kalau kita membahas satu pola, misalkan yang pola ini entah di mana adanya di ayat Quran, jadi nanti seolah-olah membahas sesuatu yang tidak kelihatan ayat Qurannya, jadi jauh dengan Quran. Nah kalau jauh dengan Quran nanti akan bahaya, sebab itu adalah jauh dari hudan lil muttaqin. Kemudian berbagai perubahan-perubahan, ajarkan yang benarnya, nanti akan ketemu yang sama, akan diakurkan. Misalkan ibtagho yabtagi. Bagi yang hafal ihtada tadi, ibtagho yabtagi itu gampang saja. Sebab sama. Ihtada tadi ihtidaan, maka ibtagho yabtagi ibtigoan. Kalau kata pelakunya muhtadin, ya mubtagin di sana. Kalau kata penderitanya muhtadad, berarti mubtagon. Kalau ihtadi, berarti ibtagi untuk perintah. Kalau larangannya latah tadi, berarti latah tagi. Kalau salah betulkan saja. Nah ini artinya di sini bagaimanapun kita mencoba mengadakan satu penerobosan supaya tidak jauh dengan ayat Quran. Kemudian sambil dibahas ayat Qurannya, sambil ditulis ayat Qurannya, ditasrif dan sebagainya, biasakan sejak kecil. Satu hal yang ingin kita anjurkan, salah satu diantaranya supaya lebih cepat menguasai, itu artinya usahakanlah punya murid. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ajarkan, walaupun hanya 2 orang muridnya, nggak apa-apa. Ada nanti satu agenda, oh ini sudah, ini belum, nanti ini hari ini dan sebagainya seperti itu. Ya, di sini artinya kalau orang yang rajin seperti itu nanti akan lebih mudah dia menguasai. Inilah saya kira satu hal yang perlu diwasiatkan supaya dengan demikian lebih dekat dengan ayat Quran sebagai hudal lil muttaqin bagaimanapun adanya. Dengan catatan tentu harus berhati-hati dengan nilai ilmu supaya pengertian kandungan maknanya menjadi kaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Dalam kaitan dengan mendekatkan ke ayat Quran, kita ambil contoh di sini. Ada ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya nadom. Nadom itu artinya kata-kata yang semacam lagu begitu. Jadi suaranya ada suara ujung sama misalnya. Ucapannya begini, biqadril qadri tuktasabul ma'ali. Biqadril qadri tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Itu ucapan Imam Syafi'i.
Kalau kita berhitung bahwa al ulama ini warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Pewaris itu yang menerima warisan. Nabi meninggal, warisannya ilmu. Maka al ulama itulah yang menjadi warasatul anbiya. Dengan demikian kalau kita berhitung al ulama warasatul anbiya, maka biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, tentunya antara lain harus dihubungkan dengan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka yang bersungguh-sungguh dalam ajaran kami, lanahdiyannah, untuk mencapai ajaran kami, lanahdiyannahum subulana, ini saya benar-benar kami akan memberi jalan, memberi berbagai jalan ke arah pemahaman ajaran kami. Artinya biqadril qaddi, dengan kadar kesungguhan, kadun itu kesungguhan, biqadril qaddi, dengan kadar kesungguhan, tuktasabul ma'ali, akan bisa dicapai berbagai ketinggian hidup. Nah, ini nanti kalau sudah ucapan Imam Asy-Syafi'i kemudian ditafsir lagi oleh berbagai kemampuan komentar orang, itu akan jauh dari ayat. Tapi kalau ini misalkan dihubungkan dengan ayat yang tadi yang sama, artinya bahwa pemahaman terhadap ajaran Allah itu sangat berkaitan dengan kesungguhan mempelajarinya. Maka biqadril qaddi tuktasabul ma'ali, dengan kadar kesungguhan dicapailah kehidupan tinggi. Apa kehidupan tinggi? Antara lain pengertian yang hebat. Kemudian waman talabal ula sahirul layali, sebagai kelanjutannya, siapa yang menuntut, yang mencari ketinggian hidup, sahirul layali, dia tidak tidur di waktu malam. Nah, ini supaya jangan kesana kemari nanti penafsiran dari ucapan Imam Asy-Syafi'i ini, maka tentunya mudah kita menghubungkannya kalau sahirul layali surat Muzammil, bahwa pada surat Muzammil Allah menyuruh manusia dalam rangka penguasaan Quran, qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalilan auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Maka dengan demikian kaul Imam Syafi'i tersebut, wa man talabal ula, siapa yang menuntut ketinggian hidup, sahirul layali, dia bangun di waktu malam. Nah, kemudian ini adalah kalimat statement, ini adalah kalimat pernyataan, maka nanti pakailah rumusan khobariyah labdon insya'iyah maknan. Kalimatnya kalimat perintah, tapi isinya adalah perintah. Seperti halnya seorang guru cerita seorang anak yang rajin, si ini orang yang rajin begini setiap hari. Begitu terdengar oleh kawan yang lain, itu jangan dianggap asal tahu aja. Gak ada gunanya kalau asal tahu. Tapi ini adalah jadi perintah, kamu harus begitu. Sehingga si murid yang mendengar, saya harus begitu. Ini namanya khobariyah labdon insya'iyah makna. Jadi artinya disinilah kita ingin bahwa seluruh persoalan itu, omongan siapapun cepat-cepat dibawa ke ayat Quran supaya tidak menjalar ke sana kemari. Kalau sudah menjalar ke sana kemari, nanti pengaruh naturalis, pengaruh idealis, wah sudah susah jadinya. Jadi dengan demikian tetap aja berlatihnya di ayat Quran, tasrifnya tasrif ayat Quran, kemudian dipakai dalam sholat. Sewaktu-waktu kawan menjadi imam, baca itu. Makmum walaupun tidak hafal betul, tapi dia sudah tahu kandungan maknanya. Nah, dengan demikian nanti lama-lama pola pikir Quran ini akan meresap menjadi pola pikir semua. Gampanglah
penanganan masalah. Ya kalau misalkan orang di sholat saja tidak mau, wah itu susah nanti. Disuruh berbuat baik itu susah karena tidak terbiasa melakukan satu kepatuhan. Jadi disinilah artinya, sebab kalaupun misalkan ayat Quran saja kalau tidak dibawa ke ayat Quran bisa jadi bingung. Misalkan wallahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah mempedomani siapa yang dia kehendaki. Allah membuat kesasar siapa yang dia kehendaki. Ya bagaimanapun ujungnya ada kesan. Kalau begitu Allah itu seperti itulah. Punya kehendak, tidak tentu aturannya. Kesana nanti. Tetapi cepat dibawa ke surat yang tadi Kahfi 29. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dengan demikian maka Allah memberi pedoman siapa yang dia kehendaki dalam kurung yang berkehendak iman. Allah memberikan kesasar siapa yang dia kehendaki dalam kurung yang berkehendak kufur. Jadi dengan demikian tegas bagi diri, tegas bagi manusia, kalau mau hidup ini benar, cepat-cepat kembali ke hudan lil muttaqin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum.